surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang berlimpah buat kami. Hari Engkau memimpin dan memberi kami penyertaan selalu. Bapa, sampai pada malam hari ini kami yang berkumpul saat ini di dalam doa malam, kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh memperbaharui hidup kami, baik kami yang membagikan maupun kami yang mendengarkan. Setiap kami biarlah diperbaharui oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dengan dengarkan doa hamba yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, judul renungan hari ini yaitu bersyukur kepada Allah sebelum terjadi. Saya ambil dari kutipan dari renungan God's Word. Aku akan berkorban untukmu dengan nyanyian syukur. Aku akan menepati sumpahku. Kemenangan merupakan milik Tuhan. Diambil dari Yunus 2 ayat 9. Saat kita merasa putus asa, mengungkapkan rasa syukur tampaknya berlebihan. Mengapa kita merasa bersyukur? Ketika kita mencapai titik terendah, kita tanyakan saja Yunus. Di akhir doanya dari perut ikan besar, sebelum Tuhan menyelamatkannya, Ia menunjukkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Tuhan sebelumnya, karena menjawab doa kita. Aku akan berkorban untukmu dengan nyanyian syukur. Aku akan menepati sumpahku. Kemenangan merupakan milik Tuhan. Itu ungkapan Yunus dalam Yunus 2 ayat 9. Apa perbedaan antara syukur sebelum dan syukur sesudahnya? Jika saya menunggu untuk berterima kasih kepada Tuhan sampai setelah Dia menjawab doa saya, itu adalah rasa syukur. Tetapi jika saya berterima kasih kepada Tuhan sebelumnya, sebelum Dia menjawab doa saya, itu adalah iman. Kita selalu ingin berterima kasih kepada Tuhan ketika Dia menjawab doa kita. Tapi kita menunjukkan iman kepada Tuhan jika kita juga melakukannya sebelumnya. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan sebelumnya? Yunus menunjukkan 3 cara. Yunus berterima kasih kepada Tuhan dengan memujinya. Dalam Ibrani 13 ayat 15, kita diberitahu. Oleh karena itu, melalui Yesus, marilah kita terus mempersembahkan kepada Allah korban pujian melalui bibir yang mengakui namanya. Yunus berterima kasih kepada Tuhan dengan kembali pada tugas atau misinya. Yunus tahu bahwa dia sudah menjauh. Kita semua pernah ada di sana. Namun, itu tidak menghentikan misi Tuhan untuk kita. Misi hidup Yunus tetap sama. Misi hidup kita juga tetap sama, bahkan saat kita sudah menjauh. Yunus berterima kasih kepada Tuhan dengan mempercayai Dia untuk kesuksesan. Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bergantung pada pemahamanmu sendiri. Carilah kehendaknya dalam semua yang engkau lakukan. Dan Dia akan menunjukkan kepadamu jalan mana yang harus diambil. Dalam Yunus 1, kita melihat Yunus lari dari Tuhan. Dalam Yunus 2, kita melihat Yunus berlari menghadap Tuhan dan anugerahnya. Di bab selanjutnya, kita akan melihat Yunus berlari bersama Tuhan.
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan, walaupun kita tidak mematuhi kehendak-Nya. Itulah mengapa kita bisa berterima kasih kepada Dia, bahkan sebelum doa kita terkabul. Untuk kita renungkan, bagaimana doa Anda terlihat ketika Anda berterima kasih kepada Tuhan sebelum menerima jawabannya? Kapan Tuhan memberi Anda kesempatan kedua? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi Anda? Jelaskan perbedaan antara rasa syukur sebelum dan rasa syukur setelah Anda berdoa. Demikian Bapak Ibu renungan kita hari ini. Kami kembalikan kepada Ibu Uti dan Pak. Tidak ada yang mau ditambahkan. Silakan. Terima kasih Bu Mel. Tadi ada 3 hal yang ditanyakan oleh Ibu Mel. Yang pertama, bagaimana doa kita terlihat ketika kita berterima kasih kepada Tuhan sebelum kita menerima jawabannya. Artinya bagaimana kita mampu berterima kasih sebelum jawaban doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan yang kedua, apakah Tuhan pernah memberi kesempatan kedua dalam hidup kita? Dan apakah pengalaman itu dan bagaimana pengalaman itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apakah perbedaan rasa syukur sebelum dan setelah kita berdoa begitu? Mungkin ada yang mau menjawab atau mau sharing dengan 3 hal yang menjadi pokok malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu, terutama second chance ya, kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan. Pernahkah kita punya pengalaman itu? Ada Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari? Pak Ilim? Ya Bu, ini tadi nyalain susah banget. Nggak bisa dipijit, nggak bisa keluar. Oh ada. Mau sharing Pak sekalian, mengawali. Bangga Pak. Apakah pernah mengalami kesempatan kedua, Pak Ailim? Artinya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan kedua untuk melakukan sesuatu mungkin yang mempengaruhi hidup Pak Ailim begitu dan keluarga. Boleh Pak sharing? Jawab dulu Bu. Jawab dulu. Baik. Ada Bapak Ibu, Pak Setiadi? Ya Bu. Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Terlalu banyak kasih sayang Tuhan itu ya. Ya. Terlalu lebar kasihnya, terlalu menghadap kasihnya itu. Ya kita kan kadang-kadang lupa bersyukur untuk semua yang telah Tuhan beri. Kadang-kadang kita melupakan, tidak menaikkan syukur kepadanya. Bahwa cinta kasih Tuhan itu selalu tercurah kepada kita melalui kehidupan ini. Yang mudah-mudahan kita lebih mendapat pelajaran lagi bahwa bersyukur sebelum berdoa maupun bersyukur sesudah berdoa itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiadi sharingnya. Itu ya Bapak Ibu, kadang kalau sebelum mendapat jawaban Tuhan, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Bersyukur, kadang-kadang menggerutu, aduh lama banget gitu ya jawaban Tuhan. Jarang kita mau bisa berterima kasih begitu. Terutama kalau kita belum mendapatkan jawaban, tapi ketika sudah mendapatkan jawaban, baru kita kemudian bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing lagi tentang hal ini? Ini firman Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu, kita diingatkan untuk berterima kasih justru sebelum doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah ini agak susah gitu ya. Saya aja kalau suruh berterima kasih sebelum doa dijawab agak susah gitu. Tapi malam hari ini kita diingatkan justru itu yang harus kita lakukan. Seperti saya ingat ketika Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang gitu ya, pergi sendiri, beliau berdoa.
ketika memulai melakukan dan mengakhiri segala sesuatu dengan doa gitu ya, mengucap syukur atas segala sesuatunya. Itu yang diingatkan kepada kita. Bapak Ibu ada yang ingin sharing malam hari ini, silahkan. Atau mungkin ada yang mau men-sharingkan kesempatan kedua dalam hidup. Silahkan. Pak Dadang, kayaknya mau nih. lagi sharing, Cing. Sharing di sini aja, Pak. Ayo, Pak. Cing, Cing. Cing kayaknya mau ngobrol deh. Mangga, Cing. Nah, kesempatan kedua sih waktu saya kena pertama kali vertigo, Bu. Itu rasanya, wah, kalau boleh Tuhan sudahlah. Karena muternya minta ampun. Dan saya begini susah, begitu susah itu. Duduk susah, tidur nggak bisa. Dan itu saya alamin sehari semalam rasanya. Dan setelah besoknya, barulah saya mikir inilah kehidupan saya yang kedua yang baru. Karena apa? Kemarin saya begitu nggak bisa apa-apa sampai keluar yang dari mulut tuh cairan kuning saya keluar. Ini sih cairan asam dari lambung itu keluar terus-terusan. Dan rasanya, aduh Tuhan, kata saya tuh ini, apakah sudahan nih? Sudah. Karena, aduh susahnya itu, sakitnya dan pusingnya minta ampun dah. Mau berdiri nggak bisa, mau duduk nggak bisa, mau tidur nggak bisa, lampu kayak disco, muter di sana, diam di sini. Dan itulah bersyukurnya kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesehatan. Dan biarlah saya dapat terus bersyukur, terus melakukan kehendak Tuhan di kehidupan saya. Sekeluarga. Itu aja. Makasih. Iya Pak, vertigo itu betul-betul luar biasa. Saya juga kalau sudah vertigo itu udah nggak bisa kemana-mana, di rumah aja gitu. Tempat tidur justru. Tidur salah, nggak tidur salah juga ya Pak Dadang. Bener nggak enak itu mah. Kalau sudah selesai itu rasanya, aduh kayak kesempatan kedua, betul. Betul sekali. Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan yang lain? Pak Sur? Ya, Weti, ya, akan menyampaikan sharing saya. 2 tahun yang lalu, sebetulnya saya tuh pernah istilahnya mengajukan pensiun kepada pimpinan, ya karena istilahnya kondisi badan saya, ya yang istilahnya sedang sakit seperti itu, ya karena saya udah cuci darah itu sekitar 2 tahun yang lalu, gitu. Namun saat itu, ya saya sebetulnya udah berdoa, Tuhan tolonglah kabulkan supaya pimpinan menyetujui ya untuk pensiun saya. Ternyata ya bahwa pimpinan saya belum mengabulkan ya tentang pensiun saya. Memang secara usia seharusnya memang sudah batas daripada pensiun itu sudah terlalui lah. Ya, karena sekarang saya udah usia 64 tahun dan pensiun itu ya antara 60 lah biasanya seperti itu ya di swasta ini. Lah, ternyata bahwa Tuhan punya rencana lain. Ya, saya baru disetujui pensiun itu ya pada Februari yang lalu. Ya, tahun 2020. Dan tepat bahwa pada kurang lebih bulan Maret ini yang COVID-19 itu begitu ramai-ramainya sekali. Ya, bahwa di sini Tuhan mempunyai rencana lain mengabulkan saya pensiun itu
tahun 2020 pada saat dan bertepatan dengan COVID-19. Coba kalau saat itu saya masih aktif, mungkin saya juga terpengaruh dengan situasi kondisi COVID-19 ini. Karena saya punya rasa tanggung jawab dalam hal ini di dalam perusahaan, saya mau tidak mau ya tetap harus masuk. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan mengabulkan doa saya ya bertepatan dengan merebaknya COVID-19 ini. Jadi itulah bahwa apa yang kita rencanakan kalau memang belum waktunya, maka Tuhan belum mengabulkan. Puji Tuhan, jadi saya istilahnya pada saat pensiun ini sudah benar-benar sudah ada di rumah, ya tidak kemana-mana seperti itu. Itulah ya istilahnya bahwa doa kita itu walaupun istilahnya belum dikabulkan, tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan karena saatnya nanti Tuhan yang akan menepati janjinya kepada kita. Terima kasih, Bu Eti. Nah, terima kasih Pak Sur. Tepat pada waktunya dan indah pada waktunya ya Pak Sur ya. Gitu. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Luar biasa firman Tuhan malam hari ini ya, mengingatkan kita untuk sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi memang kita berproses untuk bersama-sama melakukan itu dalam kehidupan kita. Tadi yang ingin disampaikan? Ya, jadi memang bersyukur itu tidak tergantung dari berkat Tuhan. Bersyukur itu tidak tergantung dari apakah Tuhan menjawab atau tidak. Kenapa, saudara? Karena kalau lihat dari kisah Yunus tadi, sebenarnya kesempatan kita bukan cuma 2. Mungkin udah ketiga, keempat, kelima. Bahkan kesempatan yang tidak pernah ada batasnya yang Tuhan kasih. Oke, Yunus baru sekali melenceng dari jalan Tuhan begitu. Tapi kalau kita mau jujur, berapa kali kita keluar dari jalan Tuhan dan Tuhan kasih kesempatan lagi. Ya, mungkin udah lebih dari 10 mungkin. Dan inilah yang rasanya bisa menjadi dasar kita untuk selalu bersyukur. Dan tidak bergantung rasa syukur itu dari apakah Tuhan menjawab doa kita atau tidak. Ya, dan rasa syukur merupakan sebuah gaya hidup orang percaya. Ya, makanya saudara, firman Tuhan juga berkata ya bersyukurlah senantiasa. Ya, bersyukur menjadi cara kita untuk selalu mengingat bahwa kita yang tidak layak, kita yang sering mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita, ya, seperti Yunus untuk memperbaiki apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Ya, mungkin itu Bapak Ibu malam hari ini. Ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa dalam kehidupan orang Kristen itu tidak mengenal second chance ya Bapak Ibu, tetapi semua diberikan kesempatan tanpa batas oleh Tuhan gitu ya Pak Dia. Ya. Diberikan batas kapanpun gitu ya. Ya, kesempatannya banyak sekali. Pasti. Banyak sekali kesempatannya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa malam hari ini. Tadi yang mau didoakan. Ya, kita akan doa syafaat Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama kita doakan untuk bangsa negara kita di tengah kasus COVID yang terus bertambah, terutama di Kota Bandung ya Bapak Ibu ya. Menurut info juga bertambah. Ya, kita doakan supaya semua masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Minta Ibu Melina ya yang pertama. Ya Pak. Ya. Yang kedua, tim riset yang akan melakukan uji klinis vaksin COVID tahap ketiga. Doakan terus para relawan yang masih dibutuhkan. Pak Setiadi ya, yang kedua. Ya Pak.
Oke. Yang ketiga, pergumulan hidup jemaat dan simpatisan mengalami kesulitan dalam ekonomi, usaha, pekerjaan, atau juga yang sakit. Ibu Natalia, Ibu Rosyani, Pak Koko, Pak Suryadi, Ibu Lili Lesmana yang baru berobat tulang tangan dalam pemulihan. Bu Eti ya, yang ketiga. Yang keempat, anak-anak kita dalam studinya. Begitu juga untuk Felix, Dea, dan Alvin. Dan juga anak-anak yang mau menikah, ada Lucy, anak Bastiadi, dan juga Anne, anak Bu Chandra. Pak Dadang ya, yang keempat. Ya, Pak. Oke. Dan yang kelima, kebaktian onsite terbatas esok hari dalam rangka peneguhan penatua. Pak Simon ya, yang kelima. Ya, Pak. Nanti saya akan tutup terakhir. Saya sama live streaming ya Pak Simon. Oh, kenapa? Nama live streamingnya supaya Oh tidak ya, ada gangguan. ya, sinyalnya bagus. Bagus. Iya, live streaming. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu doa syafaat kita. Silakan Ibu Mel. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih yang Tuhan berikan pada kami. Malam ini kami boleh sama-sama diingatkan kembali untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami, apapun jawaban Tuhan atas doa kami, kami tetap bersyukur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami bersama-sama dan sepakat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin para pemimpin di negara kami untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Di tengah-tengah tatanan kehidupan yang baru, ini normal, biarlah kami semua boleh mentaati protokol kesehatan untuk menghindari banyaknya penyebaran COVID yang lebih banyak lagi ya Bapak. Bapak berikan hikmat kepada para pemimpin kami dari RT RW, Kota kabupaten, provinsi, dan pemerintah yang berkompeten untuk menangani masalah ini ya Tuhan, secara bersama-sama sehingga mereka juga boleh memimpin masyarakat yang di bawah kepemimpinannya untuk sama-sama mentaati dan sama-sama menyadarkan kami sekalian untuk lebih aware untuk kesehatan kami, lebih meningkatkan imunitas, lebih berjaga-jaga ya Tuhan, sehingga semua efek-efek pandemi penyebaran COVID ini boleh diatasi bersama-sama dan kami boleh menang atas virus yang sangat mematikan ini ya Bapak. Bapak tolong kami sekalian untuk boleh berjaga-jaga dan selalu mentaati protokol kesehatan sehingga kami semua boleh melalui semua dengan baik dan kami boleh sehat selalu. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau yang terus memimpin setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga kami juga boleh melalui semua ini dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami juga ingin mendoakan bagi tim riset yang akan melakukan uji klinis tentang vaksin COVID-19 tahap ketiga. Tuhan, kiranya Tuhan beserta dengan mereka dalam proses, dalam pengerjaan ini. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka, para ahli, relawan yang mengabdikan diri untuk mengadakan atau mengikuti uji klinis ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka dan memberkati, agar vaksin itu dapat berhasil diketemukan, supaya semuanya boleh bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, pada kesempatan malam hari ini kami juga ingin berdoa bagi pergumulan jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi atau usaha dalam pekerjaan mereka dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberikan mereka pengharapan dan juga kekuatan dan mereka boleh menjalani hari-hari mereka sehingga mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan dan mereka juga percaya bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terus atas mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka juga boleh melalui segala sesuatu dengan baik dan juga menjalani pekerjaan, usaha, dan juga perekonomian mereka dengan baik sehingga Tuhan mereka boleh mencukupi segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan harapan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah juga mereka semakin percaya Tuhan selalu ada bagi mereka. Dan Tuhan, kami juga malam hari ini berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan berdoa bagi Ibu Natalia dan Ibu Rosiani yang terus melakukan kemo hingga saat ini. Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalaninya dengan baik. Dan juga Tuhan, mereka percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka melalui keluarga yang memberi dukungan, melalui dokter, perawat, obat-obatan yang boleh mereka konsumsi, serta makanan yang boleh mereka makan. Dan biarlah Tuhan mereka boleh menjalani segala sesuatu dengan baik, sehingga Tuhan mereka boleh percaya bahwa apa yang mereka lakukan hingga saat ini adalah untuk pemulihan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi Pak Koko dan juga Pak Suryadi yang hingga saat ini terus menjalani cuci darah. Tuhan, berikan kekuatan kepada Pak Koko dan Pak Suryadi dalam mereka menjalani hari-hari mereka, dan juga Tuhan memberikan mereka semakin percaya bahwa melalui apa yang sudah mereka alami, Tuhan terus berkarya atas hidup mereka. Tuhan juga menyertai keluarga yang boleh mendampingi mereka, terus memberikan dukungan kepada mereka, bahwa mereka bisa menjalani segala sesuatunya dengan baik. Dan biarlah Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi Pak Hartono dan Ibu Lili Lesmana yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai mereka, memberkati mereka, juga Tuhan terus berada melalui keluarga mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka ke dalam pengasihan Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka, dan juga Tuhan terus berkarya atas mereka yang sakit dan juga bagi keluarga terus diberikan semangat dan juga diberikan kekuatan sehingga mampu mendampingi dan memelihara keluarga. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang begitu indah. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat saling mendoakan. Biarlah Bapa, kami bersatu hati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersatu hati untuk memohon atas pengabulan doa-doa yang kami selalu sampaikan kepadamu.
Bapa, pada saat ini kami pun ingin berdoa bagi anak-anak kami yang masih bersekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun universitas. Kau berikan kepada mereka ketekunan, Kau berikan kepada mereka penghiburan bahwa saat ini mereka harus belajar dari rumah. Dan biarlah mereka pun Kau berikan roh budi akal hikmat-Mu sehingga anak-anak kami di dalam menempuh pendidikan mempunyai pengertian yang baik. Dan mereka pun dapat terus berterima kasih kepadamu dalam segala keadaan. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk Felix, untuk Dea, dan untuk Alvin. Biarlah Bapa Engkau pimpin mereka di dalam tumbuh kembangnya. Kau berikan kekuatan yang daripadamu. Kau berikan pengertian yang daripadamu. Sehingga ketiga anak ini mendapat kasih setia daripadamu dan menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Kami pun ingin berdoa bagi kedua orang tuanya, baik untuk Pak Felix dan Ibu Mariana, untuk Pak Thomas dan Ibu Marina, untuk Pak Yukcong dan Ibu Wawa. Biarlah Engkau berikan roh kekuatan. Engkau berikan juga kasih setiamu, bahwa apa yang Tuhan berikan semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Bapa kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi mereka selalu. Bapa, pada saat ini pun kami teringat akan Lucy, anak dari Bapak Setiadi dan Ane, anak dari Ibu Chandra, yang merencanakan pernikahan di bulan Oktober. Biarlah Bapa Engkau memimpin, Engkau memberkati dan memberikan yang terbaik. Walaupun kami selaku manusia merasakan begitu sulitnya, tetapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Karena Engkau yang memegang isi dunia ini, Engkau yang menguasai kami, Engkau yang menguasai dunia ini, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Semua bisa terjadi hanya kehendak-Mu, dan inilah permohonan kami Bapa. Biarlah Bapak sambut, Bapak terima, dan Bapak berikan yang terbaik atas doa yang telah kami sampaikan. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian onsite besok Tuhan. Biarlah Engkau yang akan pimpin Tuhan, Engkau yang akan memberkatinya Tuhan, segala apa yang telah dipersiapkan di dalam acara hari esok Tuhan, di dalam rangka peneguhan penatua Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, dan untuk jemaat yang hadir juga Tuhan. Biarlah jemaat bisa mengikuti protokol-protokol dengan baik Tuhan, sehingga ibadah dapat berjalan dengan hikmat Tuhan. Dan buat kami yang di rumah maupun yang lainnya Tuhan, biarlah kami juga bisa mengikuti live streamingnya dengan baik Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati segalanya di hari esok Tuhan, di dalam acaranya Tuhan, baik Bapak Pendeta, majelis maupun petugas-petugas simpatisan yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, sehingga ibadah onsite besok bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala rencana hari esok hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami juga mau serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Tiap keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, apapun yang kami kerjakan dan juga lakukan dalam hari demi hari. Biarlah kasih Tuhan yang boleh terus ada mengiringi hidup kami, sehingga kami boleh terus mampu menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Mampukan kami untuk terus menjadi orang-orang yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam masa-masa pandemi dan ketika kami tidak bisa banyak beraktivitas di gereja. Bila kerinduan untuk bersekutu boleh ada dalam diri kami semua, sehingga melalui doa malam kami boleh makin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, di dalam persekutuan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah juga kami sebentar mau mengakhiri doa malam hari ini, kami juga beristirahat ya Tuhan, dan biarlah besok kami boleh mengikuti ibadah di rumah dengan baik dan juga beraktivitas dengan baik juga. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan, kekuatan juga dari Tuhan boleh terus ada dalam diri kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam Tuhan.